Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faisal Nurfadilah, Siti Marhayanti, Rizkianto Ahmad, Depi Nur Aini, dan Ina Ginayanti. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi zat gizi makromolekul dan mikromolekul. Yang pertama ada zat gizi makro. Zat gizi makro ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Zat gizi makro adalah zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Zat-zat makro ini terdiri dari zat gizi yang dapat menghasilkan kalori dan energi. Fungsi utama dari zat makro ini yaitu untuk menyediakan energi yang dihitung sebagai kalori. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini disebut juga dengan zat pati, zat tepung, atau zat gula yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, karbohidrat akan dibakar untuk menghasilkan tenaga atau panas. 1 gram karbohidrat dapat memberikan sumbangan sebesar 4 kilokalori. Karbohidrat juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Secara umum, karbohidrat yang sederhana mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, sedangkan karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna oleh tubuh. Karbohidrat merupakan bahan makanan yang penting dan merupakan sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan daging hewan. Karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting bagi makhluk hidup dalam bentuk serat atau fiber. Nah, seperti selulosa, pektin, serta lignin. Karbohidrat juga menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh tubuh. Ini ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada pati. Pati merupakan karbohidrat kompleks sehingga tidak akan cepat dipecah dalam tubuh, seperti nasi atau beras, roti, kentang, pasta, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua ada serat. Serat terbentuk atas selulosa. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengurai serat atau selulosa dan akan dikeluarkan oleh tubuh. Hal inilah yang akan membuat serat baik untuk melancarkan pencernaan kita. Yang ketiga ada gula. Gula bisa didapatkan secara alami dari berbagai makanan, di antaranya gula pada buah yang disebut fruktosa, gula pada susu yang disebut dengan laktosa, dan gula pasir yang disebut dengan sukrosa. Gula dapat dicerna dalam tubuh dan dapat meningkatkan gula darah lebih mudah serta menghasilkan energi lebih cepat. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Yang pertama untuk sumber energi, yang kedua untuk memaksimalkan fungsi otak, yang ketiga ada mengendalikan berat badan, yang keempat ada mengurangi risiko penyakit, yang kelima ada menyehatkan pencernaan, yang terakhir adalah membantu menjaga otot. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada protein. Protein berasal dari kata Yunani yaitu proteos yang berarti yang utama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda yang bernama Gerardus Mulder yang berpendapat bahwa protein merupakan zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein merupakan komponen penyusun tubuh terbesar kedua setelah air, yaitu sebesar 17% susunan tubuh orang dewasa. Protein memiliki peran penting sebagai komponen fungsional dan struktural pada semua sel tubuh, seperti enzim, zat pengangkut, matriks intraseluler, rambut, kuku jari merupakan komponen dari protein. Protein sendiri memiliki fungsi khas yang tidak bisa digantikan oleh zat gizi lain, yaitu sebagai zat pembangun dan pemelihara sel-sel jaringan pada tubuh. Pangan yang merupakan sumber protein yaitu ada telur, ikan, daging yang merupakan pangan hewani, serta kacang-kacangan dan biji-bijian yang merupakan pangan nabati. Dan 1 gram protein dapat memberikan sumbangan energi sebesar 4 kal. Fungsi protein sendiri yaitu sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan
berperan dalam berbagai sekresi tubuh, mengatur keseimbangan, mengatur netralitas jaringan tubuh, membantu perkembangan antibodi, berperan dalam transport zat gizi, dan sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak dikenal juga dengan istilah lipida. Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Proporsi oksigen lebih kecil dibandingkan dengan kandungan karbon dan hidrogen. Dalam proses metabolismenya, lemak memerlukan lebih banyak oksigen dan menghasilkan energi lebih banyak dari karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat memberikan sumbangan energi sebesar 9 kal. Lemak bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, alkohol, benzena, dan juga kloroform. Secara umum, istilah lemak lebih menunjukkan lemak dalam bentuk padat pada suhu kamar 23 derajat Celcius, sedangkan lemak dalam bentuk cair pada suhu kamar umumnya dikenal sebagai minyak. Lemak bentuk padat banyak ditemukan pada unsur hewani, sedangkan lemak dalam bentuk cair atau minyak banyak ditemukan pada sumber nabati. Makanan yang mengandung sumber lemak yaitu ada ikan, avokat, yogurt, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi lemak sendiri yaitu sebagai sumber energi, pembawa vitamin larut lemak, sumber asam lemak esensial, sebagai pelindung zat tubuh penting, memberi rasa kenyang dan kelezatan pada makanan, penghemat protein atau protein sparer, dan juga sebagai pemelihara suhu tubuh. Selanjutnya ada zat gizi mikro atau mikronutrien. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Mikronutrien mempunyai peran yang sangat penting, baik di dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi di dalam tubuh. Mikronutrien dapat diukur dalam satuan miligram, mikrogram, atau IU. Zat gizi mikro atau mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral. Yang pertama ada vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang tubuh butuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan baik. Zat organik ini diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, namun sangat penting untuk pertumbuhan normal, dan harus selalu tersedia dalam makanan karena tidak dapat disintesa oleh tubuh. Berbagai jenis vitamin yang diperlukan oleh tubuh serta kegunaannya secara umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, tulang, gigi, jaringan lunak, dan kulit. Yang kedua ada vitamin B kompleks yang berfungsi untuk membantu pembentukan energi, mendukung pertumbuhan, dan menjaga kesehatan jaringan. Yang ketiga ada vitamin C sebagai antioksidan dan menjaga kesehatan jaringan, gigi, gusi, serta kulit. Lalu ada vitamin D yang berfungsi dalam memelihara kesehatan tulang dan gigi, serta menjaga kadar kalsium dan kalium normal di dalam darah. Lalu ada vitamin E yang menjadi antioksidan dan membantu pembentukan sel darah merah. Yang terakhir ada vitamin K yang berfungsi dalam membantu proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi vitamin secara umum lebih berperan sebagai zat pengatur keberlangsungan berbagai proses di dalam tubuh. Vitamin berperan sebagai bagian dari enzim dan koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein di dalam tubuh. Vitamin yang bersifat sebagai antioksidan banyak berperan dalam mempertahankan berfungsinya berbagai jaringan tubuh. Vitamin tertentu juga berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Vitamin juga dapat membantu pembuatan senyawa-senyawa kimia seperti hormon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mineral.
Mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fun mineral mikro atau trace element. Nah, trace element itu sendiri adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil, yakni kurang dari 100 mg GSI yang diperlukan untuk hidup. Beberapa mineral yang tergolong sebagai trace element yaitu ada zat besi, tembaga, zinc, mangan, dan yodium. Jenis-jenis mineral, yang pertama, makromineral terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Kemudian yang kedua, mikromineral terdiri dari iodium, kromium, mangan, selenium, dan fluor. Fungsi mineral yaitu menjaga keseimbangan asam basa tubuh, katalis reaksi-reaksi biologis, komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting, menjaga keseimbangan air, transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot, dan membantu pertumbuhan jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.